Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah catatkan pada malam hari ini, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita masih bisa bertemu dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah berkahi. Dengan semoga apa-apa yang kita lakukan, kita selenggarakan pada malam hari ini, baik niatan kita dari rumah menuju masjid dalam rangka sholat berjamaah dan diteruskan dengan kajian ilmu, semoga menjadi pundi-pundi amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kajian yang kemarin membahas tentang tata cara Ramadan atau puasa-puasa Ramadan, dan malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang 189. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Baik Bapak Ibu, kepada Ustadz Fatih Ijul Islam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, kesempatan dapat bermajelis ilmu, kesempatan dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi makna-makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua merupakan satu wasilah jalan agar kita semakin mendalam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita semakin memaknai, menjiwai ayat Al-Quran ini, insya Allah hati kita ini akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan ketakwaan, dan juga semakin jauh dari kemaksiatan. Makanya salah seorang ulama bernama Imam Badruddin Az-Zamakhsyari Az-Zarkasi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man lam yakun lahu ilmun wa fahmun wa tadabburun wa taqwa lam yakun lahu ladzatun fi qiraatil Qur'an. Barang siapa yang tidak mengilmui, tidak memahami, tidak mau mentadabburi, tidak mau bertakwa kepada Allah,
tidak mau menjiwai Al-Quran, maka dia tidak akan merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, ini salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beberapa waktu ke depan ini menghasilkan ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ini kita insyaallah akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang sebelumnya kita bahas pada ayat 188 ya, yang membahas tentang larangan untuk memakan harta sesama kita sendiri dengan cara yang batil dan membawanya kepada hakim ataupun pengadilan dengan alasan yang tidak syar'i, dengan alasan yang dibuat-buat karena kedustaan sendiri. Pada pembahasan selanjutnya insyaallah kita akan membahas ayat ke-189, dan kalau nanti muat 190 sekalian, yang mana ayat ini sebenarnya ada kaitannya dengan ayat-ayat tentang puasa Ramadan kemarin ya, tetap ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, cuman lebih kepada membahas tema yang baru, pembahasan yang baru tentang apa makna kebaikan dan apa fungsi dari hilal ya, fungsi daripada hilal yang dilihat oleh manusia. Baik, untuk mengawali ini kita mulai dengan bacaan dan terjemahnya ya Pak. Monggo Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik, Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad 'anil ahillah, tentang hilal-hilal. Ahillah yakni jamak atau bentuk plural dari kata hilal. Mufradnya, bentuk satuannya adalah hilal, yang bermakna kalau dalam terjemahan di sini adalah bulan sabit atau bulan di awal bulannya, kondisi bulan di awal bulan, hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, hilal-hilal itu adalah penunjuk, mawaqitu linnas, penunjuk waktu bagi manusia, wal hajj, dan dalam masalah haji ya. Yakni hilal, fungsinya hilal ini adalah untuk menjadi petunjuk waktu bagi manusia
dalam ibadah maupun dalam muamalah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tekankan di sini wal hajj, dalam haji, karena haji adalah di antara bentuk ibadah yang paling panjang waktunya, yang tidak hanya 1-2 hari saja, akan tetapi yang melewati batas bulan, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebaikan itu kamu mendatangi rumah-rumah dari belakangnya. Walakinnal birra man ittaqa, akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari arah pintunya, yakni dari arah depan, karena pintu itu berada di depan. Apa maksudnya? Nanti kita sebutkan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ke-189 ini mengangkat 3 poin, menjelaskan 3 poin yang sangat inti sekali. Yang pertama adalah tentang masalah fungsi daripada hilal. Yang kedua adalah bahwasanya kebaikan yang sejati adalah ketakwaan, ya, makna daripada kebaikan. Yang ketiga adalah takwa adalah jalan menuju keberuntungan. Taib, para ulama tafsir ketika membahas ayat ini, mereka menjelaskan tentang 2 sababun nuzul, ya. Jadi di dalam ayat ini, karena tadi ada beberapa pembahasan, ada 2 sabab nuzul, ya, yang mendasari turunnya ayat ini. Yang pertama, sabab nuzul yang berkaitan dengan hilal itu sendiri, ya. Sabab nuzul yang berkaitan dengan pertanyaan hilal. Karena di awal ini Allah menjelaskan yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Wahidi bahwasanya yang bertanya ini itu adalah Mu'ad bin Jabal dan sahabat Nabi bernama Tha'labah, ya. Ada 2 orang sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal dan Tha'labah rahimahumullah radhiyallahu anhuma. Keduanya ini dalam satu riwayat bertanya kepada Nabi SAW ketika melihat hilal itu kadang hilang, muncul seperti bulan sabit, kemudian sedikit demi sedikit, ya, dia sempurna sampai sempurna penuh, ya, tanggal 15 itu, sampai kemudian hilang sedikit demi sedikit lagi, ya, sampai tipis lagi, sampai hilang, sampai muncul seperti bulan sabit, dan seperti itu seterusnya. Akhirnya 2 sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, untuk apa hilal Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti ini? Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan kadang berukuran seperti ini, kadang penuh purnama, kadang berkurang lagi, terus balik seperti itu lagi, ya. Apa hikmahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu menurunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal-hilal, ya, tentang hilal-hilal. Disebutkan hilal-hilal karena di dalam waktu yang Allah ciptakan ini, hilal itu tidak muncul cuma sekali, ya, tapi terus setiap bulan kan muncul hilal, anak bulan kalau istilahnya, ya, atau bulan sabit, karena bentuknya seperti sabit kalau sudah muncul di awal bulan, ya. Dan bermakna menunjukkan bahwasanya
hilal-hilal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini memang ada faedahnya. Ya. Ini sebab nuzul yang pertama, ya. Sebab nuzul yang pertama. Nah, kita jelaskan dulu dari awal ayat ke awal ayat, kemudian nanti sebab nuzul yang kedua kita jelaskan ketika sudah sampai pada lafaz yang berkaitan dengan sebab nuzul yang kedua. Taib, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Kita temukan dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat ini, beliau diam terlebih dahulu. Ya, tidak langsung menjawab. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Qul," katakanlah, "Qul." Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan, "Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Wahai Muhammad, hilal-hilal itu adalah penentu, ya, petunjuk waktu-waktu bagi manusia dan juga ibadah haji, ya, juga ibadah haji. Kita perhatikan yang pertama dalam lafaz ini yang tersirat itu bukanlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana hilal itu kok seperti itu, enggak, ya. Bagaimana hilal kok kondisinya berubah-ubah, bulan itu kok kondisinya berubah-ubah, kadang sempurna, kadang berkurang. Dari segi ilmu astronominya enggak, ya. Kenapa? Karena jawaban Allah Subhanahu wa taala bukan tentang itu. Oh, bulan itu nanti di awal ini karena secara keilmuan seperti ini, nanti di tengah bulan dia sempurna karena secara keilmuan seperti ini, enggak, ya. Tidak, Allah Subhanahu wa taala jawab dengan ilmu astronomi atau keilmuan tentang bulan itu sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala jawab dengan jawaban yang menunjukkan hikmah. Kenapa? Karena itu yang bermanfaat bagi manusia, yang lebih bermanfaat bagi manusia. Apa faedahnya? Apa fungsinya hilal itu sendiri? Ya. Apa hikmahnya bagi kita? Ya, kita bisa melakukan apa dengan adanya hilal itu? Allah jawab, "Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj." Dia penentu waktu bagi manusia dan juga haji. Penentu waktu itu maksudnya apa? Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Liya'rifan nasu bidzalika mawaqita ibadatihim." Penentu waktu itu maksudnya adalah agar manusia ini bisa mengetahui waktu-waktu mereka, batasan waktu mereka dalam ibadah-ibadah mereka. Mulai daripada siyam, ya. Siyam, wa auqatiz zakah, dan zakat, waktu-waktu zakat. Kalau siyam kan kita sudah masyhur, ya. Rasulullah SAW dalam syariat beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kita puasa karena melihat hilal, kita Idul Fitri karena melihat hilal, syariat. Wa auqatiz zakah, dan juga zakat juga demikian. Kalau orang sudah sampai haul, bagaimana caranya kita mengetahui barang kita itu tersimpan dalam batas nisabnya selama setahun? Kan itu kita dengan melihat hilal, ya, melihat bulan. Ini sudah sampai haul atau belum? Sudah 12 kali atau belum? Kan gitu, ya. Kalau sudah ini sudah sempurna lagi, sudah muncul hilal lagi, hitung 1, besok lagi hilal yang kedua, besok lagi, sudah sampai 1 tahun. Oh, berarti ini waktunya mengeluarkan zakat, ya, kan begitu dulu, ya. Wal kafarat, dan tanggungan-tanggungan kafarah, wa auqatil hajj, dan juga waktu-waktu haji, ya, waktu-waktu haji. Dan ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, hikmah daripada hilal ini memang hikmah yang luar biasa, ya, dan tidak tergantikan oleh ilmu apapun, tidak tergantikan oleh modernisasi apapun. Kenapa?
Karena dengan melihat hilal, ya baik orang yang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar, ya baik dia orang yang berpendidikan ataupun orang Arab Badui yang hidup 1400 tahun yang lalu, itu tetap bisa menentukan dengan patokan yang sama, ya tetap bisa menentukan dengan patokan yang sama. Kenapa? Karena yang dilihat adalah ciptaan Allah yang tidak pernah lepas, tidak pernah tersingkirkan selama dunia masih ada, ya. Antara nelayan dan antara profesor dokter, ketika dia melihat hilal, mereka berdua sama-sama bisa menentukan waktu-waktu mereka, ya. Makanya ini hikmahnya luar biasa, ya. Hilal itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sedemikian rupa alat untuk petunjuk waktu, ya tidak lekang oleh waktu, ya sampai nanti tetap ada, karena hilal itu selama dunia masih ada, dia tetap ada, ya. Paham gini dipahami. Dan ini hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita. Dan ini menunjukkan, ya ini menunjukkan bahwasanya syariat, ya melihat hilal di Ramadan juga, ya kita ambil daripada ayat ini, ya kita ambil daripada ayat ini. Selain daripada perintah Rasulullah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Di samping dalil ini, ya ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya kalau kita melaksanakan puasa, ya juga harus melihat hilal, ya untuk menentukan awal puasa itu. Kenapa Allah menyebutkan hiya mawaqitu linnasi wal hajj? Ini hilal fungsinya untuk menentukan waktu-waktu bagi manusia, ya waktu-waktu bagi manusia. Ini kalau diambil tadabburnya secara penentu ibadah waktu, ya. Adapun kalau diambil tadabburnya untuk kehidupan kita, ya di antara fungsinya kenapa kita kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melihat hilal dalam menentukan ibadah, di antaranya adalah agar kita semakin merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin merenungi, menghayati semesta alam ini, kebesaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau hanya berpatokan dengan HP atau kalender saja, mungkin dia akan merasa biasa saja. Oh besok tanggal sekian, ya masuk, ya. Tapi kalau dia melihat alam semesta ini, dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesaran Allah berupa adanya hilal yang sedemikian, itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berpesan kepada diri kita, ini loh tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan waktu, sebagaimana waktu itu bisa berkurang, bisa habis, umurmu juga demikian, bisa berkurang, bisa habis, ya. Dan semakin banyak hilal yang habis, nanti umurmu akan semakin habis, ya, akan semakin habis. Nah ini faedahnya kita coba kapan kita merenungi ayat Allah, melihat bulan, melihat matahari, melihat gunung. Kadang-kadang kan kita luput, ya. Kadang-kadang kita luput, ya. Padahal inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, ya. Kita diminta oleh Allah merenungi ciptaan-ciptaan Allah ini karena ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu hilal ini untuk menentukan waktu-waktu bagi manusia dalam ibadah mereka, wal hajj, dan juga haji, ya. Kenapa disebut haji? Karena haji tadi merupakan ibadah yang besar, yang waktunya cukup tidak hanya 1-2 hari saja, ya, akan tetapi berminggu-minggu lama,
ya, sehingga membutuhkan melihat hilal, ya. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebaikan itu dengan kalian mendatangi rumah-rumah dari arah belakang. Zuhur min zuhuriha, dari arah belakang, ya. Maksudnya apa? Jadi kita masuk pada sabab nuzul yang kedua, ya. Sabab nuzul yang kedua. Tadi kan sabab nuzul yang pertama, para sahabat bertanya tentang hilal. Ayat ini juga mengandung sabab nuzul yang kedua. Apa sabab nuzul yang kedua? Dikisahkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah dulu, bahkan ketika sudah masuk Islam ini, dari kalangan orang-orang Ansor, yakni orang-orang yang ada di Madinah, mereka meyakini bahwasanya kalau sudah melaksanakan ibadah haji pulang, atau mereka sedang berikhram balik, ya, ke rumah mereka, di sini mereka tidak boleh melewati pintu rumah bagian depan, ya, tidak boleh melewati pintu rumah bagian depan. Mereka meyakini kalau melewati pintu rumah dari arah depannya ini akan membuat sial, nggak berkah, ya, hajinya nggak diterima atau umrohnya nggak diterima. Sehingga apa? Mereka mendatangi dari arah belakang, ya, dari arah belakang, tidak ada pintunya, naik ke atapnya, ya, naik ke atapnya, ya, mendatangi rumah dari arah belakang. Nah, ketika terjadi seperti ini, ada salah seorang kalangan Ansor ini yang kemudian tidak mendatangi rumahnya dari arah belakang setelah melaksanakan ibadah haji. Tidak mendatangi. Allah Ta'ala penyebabnya apa? Tidak mendatangi. Dia mendatangi rumah dari arah depan. Disitulah sebagian orang kemudian ngomong-ngomong, mengerasani, ya, nyemoohi, ya, dia kok menyelisihi adat. Akhirnya turunlah ayat ini. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, kebaikan itu bukan kamu mendatangi rumah-rumah kamu dari arah belakang. Kenapa? Untuk menyanggah keyakinan orang-orang Arab dahulu bahwasanya mendatangi rumah dari arah belakang itu akan menuai kebaikan, menghasilkan kebaikan. Ganti kebaikan itu apa? Walakinnal birra man ittaqa. Tapi yang namanya kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Ketakwaan yang ada di dalam hati kita itulah yang dinamakan kebaikan, ya. Maka dari sini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama, kita tidak boleh, ya, meyakini adat istiadat tertentu atau satu peristiwa tertentu, ya, atau satu hal benda tertentu itu menghasilkan manfaat dan madharat yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya untuk diri kita, ya, yang mana itu merupakan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang keras kita kemudian berkeyakinan bahwasanya sesuatu itu menghasilkan manfaat dan madharat untuk diri kita, padahal lam ya'dzan bihillah, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan alasannya, tidak Allah syariatkan kepada kita. Contohnya apa? Ya, meyakini seperti ini, ya, bau-bau khurafat, bau-bau tatoyur, bau-bau, ya, kesyirikan, ya. Dan praktek seperti ini sampai sekarang, baik dari kalangan orang yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Kebanyakan orang yang tidak berpendidikan itu terimbas juga, ya, pindah rumah. Ada sebagian di desa itu juga keyakinan siapa yang membuang pempes, ya, yang membuang pempes bayi ini di
tempat sampah kemudian membakarnya, maka anak yang tadi dipakaikan pampers itu akan terkena penyakit gatal, ya, gatal. Pokoknya sampah ini kalau dibakar maka akan menghasilkan gatal, padahal sudah dibuang, ya. Makanya dilihat kadang-kadang pampers yang dibuang itu bukan di dibakar di tempat pembakaran, bukan, tapi di pinggir-pinggir selokan-selokan itu. Kalau di Benges itu di sungai-sungainya itu dibuang karena masih khawatir. Saya lihat ini kok orangnya kok ya kayak kantoran juga, tapi kok masih kayak gini. Ada keyakinan orang kalau duduk di depan rumah, di depan pintu rumah laki-laki, maka nanti jodohnya tidak baik. Keyakinan duduk di atas bantal, maka nanti akan udunan misalnya. Nah, nyapu malam hari, nyapu tidak boleh, mengeluarkan rezeki gitu. Yang mana tidak ada dalilnya di Jogja itu kan ada biasanya pantai-pantai itu ya. Mitosnya ada Nyi Roro Kidul itu ya. Jadi kalau orang lagi wisata di sana memakai baju hijau nggak boleh. Pakai baju hijau nggak boleh. Kenapa? Nanti akan dicemburi oleh Nyi Roro Kidul, kemudian dilahap oleh lautan. Dilahap oleh Nyi Roro Kidul ya. Saya pernah melewati sebuah kampung juga di Karanganyar, itu juga tempat wisata. Masuk sana ternyata harus dipakaikan kain, ya, kain itu hitam putih, kainnya hitam putih seperti sekak, gambar sekak begitu. Saya tanya, ini untuk apa? Ini untuk menghormati penjaga sini agar nanti tidak terjadi apa-apa. Sudah bayar itu, sudah bayar. Naudzubillah. Oh kalau gitu saya nggak jadi, Pak, saya nggak jadi. Ayo kita pulang, ngajak keluarga semua, kita pulang. Sudah pulang, uangnya ya sudah terbakar. Nah, keyakinan seperti ini berbahaya betul ya. Kenapa? Karena dengan keyakinan seperti ini kita meyakini sesuatu bermanfaat, memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang bisa memberikan manfaat itu adalah Allah. Memberikan mara bahaya itu adalah Allah. Kalaupun sesuatu ya bisa memberikan manfaat dan madharat, itu dibolehkan, itu pun dengan asal izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan keyakinan yang tidak jelas seperti ini ya. Tidak jelas seperti ini. Nah, ini diantaranya yang Allah Subhanahu wa taala walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidak boleh meyakini datang rumah dari arah belakang itu baik. Kebaikan dari mana? Kebaikan itu wa'tul buyuta min abwabiha, maka lawan keyakinan itu min abwabiha, sebaliknya datangi rumah dari arah depannya. Walakinnal birra man ittaqa, tapi yang namanya kebaikan itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya yang baik itu adalah bukan yang tampak, yang dianggap adat istiadat orang, kebanyakan orang menganggap itu baik, bukan. Yang namanya kebaikan itu adalah manakala kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan ketakwaan, meskipun itu tidak dianggap umum oleh manusia ya, meskipun itu dianggap aneh oleh manusia, apalagi di akhir zaman ya. Yang namanya seorang mukmin itu seperti ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh ya. Baik. Walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ketika kebaikan itu menjadi tanda
ketika ketakwaan itu menjadi tanda kebaikan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Taib. Ayat ini, lafaz akhir ini menjelaskan bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari neraka yang Allah ancamkan kepada manusia ini dengan ketakwaan. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Ya. Beruntung itu kita diberikan oleh Allah kesempatan mendapatkan ya tujuan kita diciptakan sebagai manusia, ya, beribadah kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari mara bahaya baik di dunia maupun akhirat. Ya. Ini yang namanya al-falah, yakni beruntung. Ya, beruntung. Lawan daripada beruntung adalah muflis, yakni rugi atau bangkrut, yang mana dia sudah beramal di dunia dengan amalan tapi dia tidak mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan kerugian. Tapi Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat ke-190. Wa qatilu, dan berperanglah, perangilah kalian fi sabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-190 ini menjelaskan tentang tema yang sudah berbeda dari sebelumnya, ya, yakni tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melawan makar orang-orang kafir, bahkan menumpas kezaliman mereka yang memerangi Islam itu sendiri. Ayat ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di turun ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, ketika kaum muslimin sudah mendirikan kekuatan mereka, ya, ketika kekuatan mereka sudah memenuhi dan mereka sudah tidak diperintahkan oleh Allah untuk sabar lagi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh mereka untuk melawan. Allah taala berfirman, waqatilu, dan perangilah mereka, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Catatan dalam berperang di sini dijelaskan fi sabilillah, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, di jalan Allah. Fi sabilillah di sini ada 3 unsur yang terkandung, ya, fi sabilillah. Kalau disebut qatilu kemudian ditambahi fi sabilillah, ada 3 unsur. Jadi fi sabilillah itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin, maknanya adalah fi dinillah, yakni di dalam agama Allah, dalam rangka menegakkan agama Allah. Fi syar'illah, ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah li ajlillah, yakni murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adzannya.
Thaibah mungkin bisa azan. Kita break azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya boleh. Besok masih satu kali lagi. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk setelah azan ini tadi masuk di awal ya. Ini
Ini kalau kita lanjutkan nanti masih lumayan ini, karena ayat-ayat yang tentang peperangan ini berkaitan dengan ayat-ayat selanjutnya sebenarnya. Jadi untuk ini kita cukupkan di sini. Kalau ada beberapa pertanyaan biar kita bisa menampung faedahnya dari penjelasan tadi, kita gunakan saja untuk pertanyaan barangkali. Ya, monggo Bapak-bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Kan masih ada satu kali lagi saja. Iya, satu kali lagi pertemuan sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Ya, Pak Budi, monggo. Ini fi syar'illah, fi syariatillah, fi syar'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya ingin sedikit menanggapi tentang tradisi orang-orang dahulu tadi yang sempat disinggung oleh Ustadz. Memang terkadang itu orang-orang tua kita dahulu itu seringkali mengkiaskan dengan sesuatu hal yang mungkin tidak ada dalam Al-Quran, mungkin juga kadang nggak masuk akal, tetapi itu bisa dikatakan sebagai adab mungkin ya. Contoh tadi, jangan duduk di atas bantal. Nah, nanti udunun. Sebenarnya itu kan bab adab. Nah, cuman dikiaskan supaya enggak, bantal itu seharusnya untuk tidur, untuk kepala diinjak-injak, dilungguh-lunggui gitu kan. Atau mungkin ada lagi ya, kalau bab masalah adat di Sedayu ini ada adat tahunan, yaitu kupatan di Gunung Menjuluk. Itu kalau sekilas kita melihat di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ajaran Islam nggak ada, tetapi itu sebuah modifikasi dari orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu, tentang mensiarkan, yaitu puasa Syawal. Makanya kupatan itu jatuhnya itu seminggu atau sepekan setelah Idul Fitri, karena setelah Idul Fitri itu puasa 6 hari, kemudian kalau nggak ada hari rayanya itu masyarakat atau umat Islam pada waktu itu mungkin masih awam, itu kayaknya nggak menarik. Ono poso kok gak ono riyoyone. Jadi memang seperti bid'ah, tetapi itu modifikasi dakwah ketika masa-masa itu memang masa-masa Hindu Buddha. Itu klarifikasi saja, mungkin mungkin bisa Ustadz, saya Ustadz Filah, siapa itu namanya, yang Salim Filah itu saya sering melihat itu ya, banyak mengkaji tentang sejarah Wali Songo dan seterusnya itu. Dan selanjutnya pertanyaan, yaitu bab hilal waktu. Yang saya tanyakan, apakah ada rahasia kok sampai di dalam Al-Quran ini menunjukkan hilal ini masalahnya berkaitan dengan waktu, kok tidak matahari? Karena matahari itu kalau kita lihat itu lebih spesifik, lebih akurat. Ini menurut saya dan sepengetahuan saya. Ini kan kita lihat di Al-Qur'annya ini ya, itu. Iya, makanya ini saya tanyakan. Karena salah satunya itu juga di pelajaran survival. Itu ketika kita tidak tahu jam tangan kita nggak tahu, itu untuk menentukan waktu, ini jam berapa itu kita bisa menggunakan umpamanya mic ini, kita berdirikan
Kalau bayangannya itu pas di atas, itu berarti menunjukkan jam 12 siang. Nah, di sini kalau kita melihat bulan, kadang-kadang kita lihat siang hari bulan itu juga nongol. Loh iya, awan-awan kok ada bulan gitu kan. Sedangkan malam hari belum tentu ada bulan, karena di siang harinya kadang nongol bulan. Itu barangkali ada rahasianya kok di dalam Al-Quran ini lebih spesifiknya lagi ke arah bulan. Terima kasih Ustaz. Oke, jazakumullah khairan. Baik, untuk masalah adat tadi ya, tradisi yang semula itu diciptakan ataupun ya diadakan karena satu pendidikan atau edukasi lah bahkan ya, atau adab ya, atau memang itu satu apa namanya untuk acara tertentu sehingga lebih bermakna yang tidak ada kaitannya dengan sebenarnya syariat ya. Ini tidak masalah hukumnya ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Dan memang betul kalau duduk di atas bantal itu ya dulu saya diomengi mak megelan. Ya wedi udunan ya, temenanan wedi udunan. Ndak udunan. Ya. Sebagaimana nyimpen uang di dalam bantal ini dulu ini. Tapi ya la muskilah ya. Tidak ada masalah. Yang penting tidak disangkut pautkan bahwasanya ini apa namanya menghasilkan madarat tadi atau memunculkan udun betul. Termasuk juga naik gunung juluk, mendaki gunung juluk kupatan ya. Saya dulu berpikir seperti ini, kenapa yo? Ketika mondok tapi sebelum mondok enggak ada perasaan apa-apa, ketika mondok terus ketika hari ke-7 ini kok ke situ terus ya. Tapi yang namanya generasi muda ini nggak tahu filosofi yang dari atas-atas ini. Oh dulu kayak gini loh nak, puasanya orang-orang tua, bahkan sampai sekarang orang-orang tua yang dulu itu kan habis Idul Fitri hari pertama kan langsung puasa itu. Saya dapati banyak itu di Benges juga di WD itu banyak yang seperti itu orang-orang tuanya. Nah memang filosofinya kan seperti itu ya, sehingga hari ke-7-nya dianggap kita merayakan yang itu ya. Kita dapati juga kalau di gunung itu ya, Gunung Menjulik itu ya enggak ada maksudnya ritual apa-apa ya, kecuali kalau di situ ada kemaksiatan tertentu ya, ini beda lagi ya. Atau keyakinan tertentu ya. Tapi kalau apa ya tidak kemudian meyakini tertentu ya la muskilah. Tapi yang penting kita jauhi segala bentuk keyakinan dan kemaksiatan yang ada, kan seperti itu. Atau sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Ini sudah mafhum dan klarifikasinya tadi insyaallah sudah dimahami. Kita mengkaitkan antara 6 hari di bulan puasa tersebut riyayane menapa seneng-senengnya malah mengkhawatirkan. Kalau tidak meyakini itu hari raya ya, istilahnya apa ya? Seperti yang Ustaz Budi katakan tadi kan kaitkan dengan trik orang. Jadi kalau dikaitkan lebih mengkhawatirkan daripada sekedar kita anggap tradisi. Iya. Kalau itu meyakini hari raya yang termasuk dari agama, maka tidak boleh ya, memang tidak boleh. Kalau itu meyakini itu bagian daripada agama, dan puasa itu akhirnya puasa Syawal itu akhirnya karena tradisi harus dilaksanakan 6 hari itu, kemudian besoknya hari raya, ya nggak boleh, karena ini nanti bagian daripada agama ya, itu nggak boleh. Sehingga jadi bukan bagian dari syariat ya. Kalau itu dianggap syariat itu bid'ah yang luar biasa, nggak boleh ya. Ya silaturahmi gitu saja. Yang penting tidak dianggap
tidak dianggap syariat. Saya justru malah baru kali ini tahu kalau itu dianggap hari rayanya 6 hari Syawal ya. 6 hari Syawal. Saya anggap itu cuma kebiasaan biasa. Ya, muamalah lah ya biasa ya. Tradisi ya. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Iya. Iya, bukan juga hari raya. Baik. Maka ini kalau masalah muamalah la muskilah, tidak masalah. Tapi kalau masuk dalam ranah ibadah tidak boleh bid'ah. Kemudian yang kedua tentang masalah bulan ya. Kenapa yang Allah sebutkan ke bulan bukan matahari ya? Allah taala alam. Di antara sebab yang pertama karena bulan ini pergerakannya itu apa namanya bisa dilihat perbedaannya. Sebenarnya makhluk Allah seperti bulan, matahari dan yang lainnya ini merupakan ya petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan sesuatu, termasuk diantaranya matahari ya. Cuman bulan ini itu lebih banyak juga untuk manfaatnya. Matahari sebenarnya iya. Kalau matahari sifatnya per hari, matahari sifatnya harian, penentu waktu, misalkan untuk sholat, ya, untuk arah, ya, untuk apa lagi, maksudnya, untuk kesehatan, ya. Untuk kesehatan, bukan waktu ya. Ya itu untuk bukan waktu kan ya. Kalau bulan itu sifatnya kan per bulan memang, ya sifatnya per bulan. Kalau menentukan waktu ibadah puasa nggak bisa kita pakai matahari, nggak bisa. Menentukan waktu zakat kita juga nggak bisa pakai matahari. Hitungan matahari kan seperti itu terus. Tapi kalau bulan bisa. Kalau bulan itu bisa. Per bulannya main dia. Berakhir waktu awal, waktu tengah, berakhir lagi. Kemudian berawal, waktu tengah, berakhir lagi. Tapi kalau matahari kan enggak. Matahari kan terbit dah turun gitu terus. Terbit turun gitu terus. Ya, terbit gitu terus. Orang kalau mau nyatet kan ini, nyatet gitu, nyatet gini. Ya. Tapi kalau bulan sabit ini hilal per bulan, per tahun juga. Ya, kalau matahari iya juga dipakai, tapi sifatnya tadi untuk harian, seperti sholat lah. Makanya kalau menyebut syariat sholat, Allah katakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kaitannya dengan terbitnya fajar, kaitannya dengan matahari sudah berada di tengah. Tapi kalau masalah puasa, masalah zakat, masalah haji pakai hilal. Allah taala alam ya. Dikaji lagi nanti dari segi astronomi begini ya. Khasiatnya ya. Nggih. Iya. Iya, cukup Daudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kenapa antara NU sama Muhammadiyah kalau mau menentukan puasa kadang-kadang tidak sama, padahal sudah melihat hilal? Kadang-kadang Kan sudah melihat hilal kan? Kenapa nggak sama kadang-kadang puasa itu? Puasanya nggak sama, harinya itu nggak sama. Kenapa Bos? Ustaz? Iya. Baik, sudah itu aja. Iya. Maksud saya itu kenapa antara NU sama Muhammadiyah padahal kan sudah melihat hilal, puasanya tidak sama padahal sudah melihat hilal loh. Ampun ini kemauan. Padahal sudah melihat hilal. Kadang-kadang puasanya nggak sama. Iya. Baik. Saya kemarin. Karena caranya berbeda. Iya, karena caranya berbeda. Di Indonesia Muhammadiyah memakai hisab kan gitu. Kalender hisab. Kalau Nahdlatul Ulama atau pemerintah ya, itu memakai ru'yah. Memakai ru'yah. Caranya berbeda.
caranya berbeda meskipun dua-duanya sudah melihat ru'yah. Kalau yang melihat ru'yah murni tidak memakai hisab adalah Nahdlatul Ulama kan gitu sama pemerintah. Tapi kalau Muhammadiyah ini kan memakai hisab, memakai ya dua-duanya memakai teropong juga ya, tapi kan memakai hisab ya. Makanya ya kalau masalah ini dari dulu perdebatannya luar biasa memang ya, perbedaannya luar biasa dan mau dikompromikan ini juga pembahasannya yang luar biasa. Tidak majalnya di sini, tidak bisa kita waktukan di sini ya. Pembahasannya luas sekali. Ada metode dari pemerintah namanya imkanur ru'yah itu kan, untuk menjembatani perbedaan antara hisab dan ru'yah ini namanya imkanur ru'yah. Jadi memperkirakan hilal itu kelihatan atau enggak. Kalau sampai derajat sekian hilal enggak, kalau sampai derajatnya baru sekian kemungkinan hilal enggak akan kelihatan ya. Kalau di bawah derajat sekian, di atas derajat sekian hilal akan kelihatan. Di bawah derajat sekian hilal nggak kelihatan. Nah ini ada metode baru sebenarnya namanya imkanur ru'yah ya. Tapi ilmunya perlu dikaji ya, dikaji. Ya Allah taala alam ya. Nanti bisa diperdalam. Ya kalau pertanyaannya beda ya karena beda cara tadi ya. Oke, sampun Pak. Sampun satu. Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami cukupkan. Marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.